Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilardi Wanhar dengan NIM 41819188 dari kelas Ilmu Komunikasi 5 angkatan 2019 dan sekarang semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai komunikasi pembangunan sosial dengan tema atau materi strategi komunikasi pembangunan. Mungkin kita langsung saja ke bagian materi. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi pembangunan. Menurut Sumandi Dila tahun 2012, komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi. Dalam arti lebih sempit, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu yang selanjutnya, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau yang kita bisa kenal planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Jadi strategi komunikasi itu merupakan paduan dari perencanaan komunikasi atau komunikasi manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Lalu menurut para ahli, yaitu menurut Black dan Jauch, strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan. Sedangkan menurut Halim, strategi merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Oke, kita lanjutkan ke pengertian menurut Rogers. Komunikasi tetap dianggap sebagai pajangan tangan para perencana pemerintah dan fungsi utamanya yaitu adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Dari pendapat Rogers ini, setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peran yang sangat penting. Oke, kita next ke konsep strategi komunikasi pembangunan. Menurut Wilbur Scrum mengatakan bahwa agar komunikasi yang dilancarkan dapat lebih efektif, maka pesan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama ada pesan-pesan dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. Lalu yang kedua ada pesan harus menggunakan tanda-tanda yang ditunjukkan kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran sehingga sama-sama dapat dimengerti. Lalu yang ketiga yaitu ada pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi yang pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan. Lalu yang keempat, pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran berada pada saat ia gerakan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Lalu pengertian difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui sebagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Lalu proses adopsi. Dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. Diadopsi atau
Setidaknya sebuah inovasi ini oleh masyarakat ditentukan juga oleh beberapa faktor. Seperti riset membuktikan bahwa semakin besar keuntungan yang didapat, semakin tinggi juga dorongan yang untuk mengadopsi perilaku tertentu. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Selain itu, dorongan status juga menjadi faktor motivasional yang kuat dalam mengadopsi inovasi. Adopsi inovasi juga mempengaruhi nilai yang dimiliki individu serta persepsi tiap masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada tahap proses adaptasi. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Dalam tahap ini seorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu, informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara kalangan masyarakat. Lalu yang kedua ada tahap persuasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang akan ia dapat jika mengadopsi inovasi tersebut secara personal. Berdasarkan evaluasi dan diskusi dengan orang lain, ia mulai cenderung untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Lalu yang ketiga ada tahapan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini seseorang membuat keputusan akhir pada mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Namun bukan berarti setelah melakukan pengambilan keputusan ini lantas menutup kemungkinan terdapat perubahan dalam pengadopsi. Dan yang keempat yaitu tahap implementasi. Seseorang mulai menggunakan inovasi sambil mempelajari lebih jauh tentang inovasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Apakah inovasi tersebut diadopsi ataupun tidak, seorang akan mengevaluasi akibat dari keputusan yang mereka buat. Oke, kita next ke strategi baru komunikasi pembangunan. Menurut Effendi tahun 1993, strategi secara makro mempunyai fungsi ganda, yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal, serta menjabatani cultural gap akibat kesenjangan informasi yang timbul di media massa. Untuk melaksanakan konsep strategi komunikasi mempunyai efek yang baik bagi masyarakat, seperti konsep AIDDA. Yang pertama yaitu A. Attention, terhadap membangkitkan perhatian masyarakat. Lalu yang I. Interest, membutuhkan minat masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Lalu yang D. Desire, menimbulkan hasrat untuk melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya D. Decision, adalah ada keputusan untuk melakukan tindakan. Lalu yang terakhir yaitu action atau aksi. Oke, kita next ke strategi perbedaan pandangan mengenai peran-peran baru komunikasi pembangunan. Yang pertama yaitu komunikasi dan pembangunan kapasitas diri. Lalu yang kedua, memanfaatkan media atau folk media dalam pembangunan. Yang ketiga, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam media rakyat. Dan yang keempat, menyempitkan jurang pemisah melalui redundansi. Yang kelima yaitu menanggulangi bisa proletarasi. Yang keenam, memaksimalkan peran komunikator sebagai agen pembangunan. Lalu yang ketujuh, menyusun pesan berorientasi kepada audiens. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan jasa teknologi komunikasi. Baik, jadi kesimpulannya strategi komunikasi pembangunan itu merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara matang, terukur dan terarah demi mencapai
percepatan pembangunan manusia itu sendiri dalam berbagai aspek. Strategi komunikasi pembangunan yang efektif dilakukan dengan beberapa langkah seperti adanya planning yang matang, menentukan sasaran dan tujuan penyampaian pesan, lalu pembentukan pesan sesuai tujuan, pemilihan jenis media yang efektif dan sesuai sasaran, serta melakukan evaluasi akhir dari hasil strategi yang dilakukan. Baik pembangunan kemandirian yang mencakup pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sosial maupun pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan hidup selaku makhluk yang berinteraksi seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung mengarah pada kemajuan. Adapun strategi komunikasi pembangunan dilakukan meliputi menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Menjabatani kultur gap memiliki konsep komunikasi pembangunan didukung dengan teknologi komunikasi serta adanya partisipasi aktif dari sarana pembangunan itu sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai manusia. Mungkin segitu saja ya pemaparan materi mengenai strategi komunikasi pembangunan. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.